Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Letter F di sini. Alhamdulillah sekarang tanggal 21 bulan apa ya? Bulan Juni kalau nggak salah. Semangat pagi dan semangat beraktivitas bagi semuanya. Bagaimana? Sudah pada bangun apa belum? Bangunlah bangun. Sekarang menunjukkan pukul 6.20. Udah waktunya untuk kita kegiatan apapun itu bentuknya. Walaupun hari Minggu, ya namanya kegiatan ya harus dijalani. Mau nyapu kayak mau apa kayak itu, ya kan? Jadi cari aja lah kegiatan yang bermanfaat. Walaupun sekedar bersih-bersih rumah ataupun hal apapun itu, yang penting berkegiatan aja lah gitu. Dan jangan pernah tinggalkan yang namanya 5 waktu, karena sejatinya jaminan dan pertanyaan awal mulanya itu dilihat dari kita beribadah, terutama sholat. Karena amalan yang sejati dan 3 yang disukai sama Gusti Allah itu yaitu pertama sholat kita, yang kedua amal ibadah kita yaitu bersodakoh dan ya intinya baik kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu doa anak soleh. Doa anak yang soleh atau soleha itu akan menjamin kepada orang tua. Makanya perbanyak anak. Kalau yang belum punya anak, semoga cepat dikaruniai anak. Kalau anaknya cuma 1, cepat nambah. Kalau anaknya 2, ya nambah lagi. Kalau 3, ya nambah lagi. Ya orang sebenarnya program pemerintah kan hanya hanya membatasi aja, nggak fungsi bagi ulama-ulama kita gitu. Karena ulama-ulama kita mengajarkan bahwasannya banyak anak itu banyak rezeki. Dan banyak anak itu ketika 1 gagal ada yang satunya lagi, ketika 2 gagal ada yang satunya lagi gitu. Jadi banyak anak itu lebih baik dibandingkan sedikit anak atau KB gitu. Jadi setahu saya KB itu pun mengandung unsur penolakan. Kenapa disebut penolakan? Ya orang mau jadi anak kok, kenapa ditolak gitu loh. Padahal kan ibaratnya ketika kita sudah dipercayai mempunyai anak, itu jaminannya asal kita yakin sebanyak apapun anak kita itu tuh akan terpenuhi semuanya begitu. Akan terpenuhi kewajiban kita sebagai misalkan sebagai bapak atau sebagai ibu, itu ya tugasnya kita berusaha ikhtiar tanpa henti mengusahakan masa depan anak gitu loh, untuk membiayai anak gitu. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah beretikat ingin punya anak 1 atau 2. Cemen itu namanya. Ya kalau saya banyak pasti nanti anaknya. Pasti banyak. Jelas umur masih muda ya kan, harapan udah ibaratnya harapan dan kedepannya itu ya insya Allah lah sesuai dengan ibaratnya yang diajarkan sama guru-guru kita dan sesuai yang diharapkan nanti sebagai keluarga kita, keluarga besar kita, itu keluarga besar di Cilame, khususnya keluarga Bapak Amin dan Ibu Ici. Itu nama orang tua kita. Semoga beliau berdua sehat selalu dan dikaruniai keberkahan lahiriah dan batiniahnya. Dan semoga anaknya yang satu ini bisa membahagiakannya dengan cara apapun, yang penting halal dan barokah. Dan nazar dari kecil insya Allah saya akan memenuhi
apa yang menjadi nazar kita, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak, apa yang menjadi kewajiban saya sebagai anak, saya akan penuhi semaksimal mungkin dan sekuat saya. Mungkin orang tua nggak tahu, dan mungkin orang tua kita itu nggak mengharapkan suatu apapun dari anaknya. Akan tetapi ketika kita sadari bahwasannya jasa orang tua, apalagi ibu, itu lebih besar dan tak akan tergantikan, walaupun dunia ini dikasih ke beliau itu nggak akan tergantikan. Makanya baktilah kita kepada ibu kita, orang tua kita, yang di atas kita ataupun yang di bawah kita. Jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah jangan pernah menyepelekan, dan jangan pernah tidak ingat ketika kita disuruh sama orang tua, ketika kita ibaratnya orang tua itu butuh dengan kehadiran kita, maka hadirlah, bahagiakan beliau, bahagiakan mereka. Niscaya Allah akan menjamin duniawi dan surgawi kita, dikarenakan pintu dunia dan pintu surga itu adanya di orang tua kita, orang tua kandung kita ataupun orang tua yang lainnya. Yang terjelas ibu adalah segalanya bagiku. I love you, Ami. Dan bapak juga ya. Doain anakmu, Mi, yang sedang berusaha untuk menjadi orang yang lain daripada yang lain, yang sedang berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh semua orang dan dikagumi semua orang. Bukan harapan, tapi itu cita-cita. Karena ketika kita disukai dan dikagumi orang lain, berarti kita itu ada poin plus dalam diri kita. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya kenyataan kehidupan, pelajaran kehidupan, itulah yang menjadikan saya seperti ini. Itulah yang menjadikan saya kuat. Itulah yang menjadikan saya itu tegar. Itulah yang menjadikan saya itu berpikir ke depan. Cobaan dan godaan itu bukan masalah, karena yang saya tahu Allah tidak akan mencoba hambanya kalau memang hambanya itu tidak sanggup untuk menghadapinya. Maka jagalah perilaku kita, jagalah akhlak kita, adab kita terhadap orang tua kita, jagalah adab kita terhadap guru-guru kita, ta'zim wa ta'riman. Penuhi apa yang beliau itu minta tanpa harus dipinta. Insyaallah rezeki dan ilmu barokah dalam kehidupan itu akan kesampaian dan nyata. Saya yang merasakan itu. Rezeki yang tak terduga, banyak sekali ilmu yang tak terduga kita miliki, dan kebarokahan hidup itu terasa indah, walaupun memang sedikit tapi barokah gitu. Yang kita cari itu kan keberkahan lahiriah dan batiniah kita, itulah yang saya cari. Dan bakti kepada orang tua, itulah fungsinya kita sebagai muslim yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai murid yang baik, dan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Maka hendaklah kita bersama-sama tafakur
Tafakur itu kita itu harus berpikir dalam sujud kita, dalam innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan kun biidnillah terjadi kalawan izin Gusti Nu Maha Kawasa. Ya Allah ya Allah. Kawas kiai bae ngomong kita. Sanes abdi sanes ustad sanes kiai ngan abdi majal midoib anu kelakuan oge lah. Tebeda kaos preman, beda kaos jawara, beda kaos oro-wodol. Dan insya Allah itu namanya proses dalam menjalani kehidupan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah hiraukan perkataan orang lain, karena orang lain itu tidak menghidupi kita. Jangan pernah terkecoh ketika kita punya rencana tapi kita terkecoh sama orang lain, omongan orang lain. Jangan pernah. Orang lain itu banyak yang senang ketika kita itu drop down ke bawah, dan orang lain itu pun banyak yang ibaratnya banyak yang tidak senang ketika kita senang. Sejatinya ya yang menentukan baik atau tidaknya itu diri kita sendiri. Yakinlah dengan diri kita, yakinlah dengan keyakinan kita kepada Gusti Allah, dan yakinlah bahwasannya kita itu akan sukses ke depannya. Dan tak henti-henti usaha dan usoli. Usaha iya, usoli juga iya. Itu usaha tanpa henti, usoli gak berhenti-berhenti. Ketika ada waktunya sholat 5 waktu, ya sholat. Jangan pernah tinggalkan itu. Titip. 1, jangan pernah tinggalkan itu. Ya, oke. Baiklah. Ya mungkin pada kesempatan hari ini channel Latar F atau Latar Fadlan Al-Murtazi sekian dulu. Jangan lupa kawan, saudara, dan sahabat yang ada di dunia ini atau di sosial media, khususnya YouTube, like and subscribe channel Latar F. Semoga berkah untuk semuanya. Alhamdulillah. Ya. Wa'ankum minkum. Mohon maaf ada salah-salah kata dan tidak berkenan di hati-hati pemirsa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.